من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقدم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق جبل من ذهب في سبيل الله الحديث أو كما قال. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan dan juga sama-sama kita hormati beliau Kepala SD 2 Tanjung Karang, Ibu Sri Tani SPD SD, dan juga beliau Bapak Ibu Tuan Guru SD 2 Tanjung Karang yang sangat kita muliakan, anak-anakku SD 2 Tanjung Karang yang sangat kami banggakan, semuanya dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Pagi ini Allah memberikan nikmat kepada kita luar biasa. Kenapa? Belum tentu nikmat yang kita rasakan ini dirasakan oleh siswa-siswa lain. Karena pagi ini Allah menghendakkan kita, Allah menggiring langkah kita dan sekaligus mengarahkan hati kita untuk tetap cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang kita terima. Andai saja pagi ini kita tidak bisa menerima nikmat dari Allah, tak mungkin pagi ini kita akan membawa jajan sebegitu banyaknya. Alhamdulillah. Nah, bisa dihitung nih berapa kresek di dalamnya itu. Ada 1, 2, 3, 4 bermacam-macam jajan. Ini semuanya nikmat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari musola, alhamdulillah pengurus musola menyiapkan jajan. Ibu-ibunya pulang dari musola dapat jajan lagi. Apalagi yang kayak Pak Somin, putranya 5. Nggak ada ciri ya. Jadi kalau pulang, wah jajannya banyak mas, beneran ini sampai rumah kumpulkan jadi satu. Bisa jadi 1 minggu gak jajan. Alhamdulillah. TPG nanti jajannya pakai itu, MI jajannya pakai itu. Ada yang bilang pun jajannya kita terus ya. Bilang irit. Alhamdulillah nih. Tetapi yang lebih besar nikmat yang kita terima, kita perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal syariatnya beliau sehingga kita bisa salat, kita bisa zakat, bisa puasa, dan terlebih kita ditunggu oleh Nabi Muhammad kelak di surganya Jannatul Adn. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan semua siswa-siswi SD 2 Tanjung Karang yang saya muliakan, saya kepingin nih anak-anak semua tangannya yang kanan ditaruh di pundak temannya. Yang kanan, cari yang kanan, tangan kanan ditaruh di pundak temannya, tangan kanan. Oke, sudah semua?
Kalau nggak ada gandengannya cari, pokoknya cari ya, ayo cari supaya bisa dapat pundak temannya. Sudah semua? Kalau sudah kita sampaikan ke teman kita, hei temanku. Hei temanku. Ulangi lagi ya Mas. Mas, pegang temannya Mas. Temannya ya. Hei temanku. Hei temanku. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Didengerin. Yang sungguh-sungguh. Ini ada Ustadz Sofi dari undaan. Kalau tidak didengerin, tak doakan. Hidungnya panjang. Kayak Pinocchio. Oke, temannya bilang ya. Sudah siap? Dengarkan. Kita ini sebelum kenal, sebelum ada Nabi Muhammad, Allah menciptakan namanya Abul Anbiya. Siapa itu Abul Anbiya? Abul itu artinya bapak, Anbiya itu artinya para nabi. Siapa itu? Nabi Adam. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah di surga, jadi langsung jadi di surga sana. Enak nih. Andai saja kita seperti Nabi Adam, kita bisa di surga langsung. Tetapi Allah menciptakannya lain dengan qadarnya. Begitu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam merasa sunyi, sepi. Ya Allah, Engkau jadikan aku nih gak ada temannya. Alhamdulillah, terserah. Alhamdulillah. Bebannya makin orang. Oke, alhamdulillah nih. Lanjut ya. Abul Anbiya ini bapaknya para nabi. Begitu diciptakan, matur sama Allah. Ya Allah, saya ini Engkau ciptakan, tetapi kau tidak punya teman ya Allah. Saya minta, saya ini kasih teman ya Allah di surga ini. Akhirnya Allah memberikan teman kepada Nabi Adam, namanya Ibu Siti. Siapa? Siti siapa? Siti Khadijah. Siti siapa? Siti Hawa. Yang akhirnya nanti menjadi istri Nabi Adam. Karena senangnya Nabi Adam melihat sosok putri yang cantik luar biasa, dia kepengen langsung ngobrol dan dekat, muhadasah atau hiwar. Tetapi Allah memberikan pembatas dulu. Hai Adam, jangan engkau dekat sama ibu apa dulu, karena engkau harus punya maharnya. Mahar itu kunci. Kamu boleh dekat, tetapi dengan kuncinya. Ma mahruka ya Rabb, apa maharnya untuk engkau? Maharnya adalah antusalliya ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu mau nikah, maharnya cukup baca sholawat. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum tercipta. Inilah kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wakila ada yang 3 kali, ada yang sampai 10 kali. Begitu membaca salawat, Adam dan Ibu Hawa boleh untuk bersanding. Alhamdulillah. Jika tidak ada Nabi Adam dan tidak ada Ibu Hawa, tak mungkin kita bisa sekolah SD 2 Tanjung Karang. Kita nggak bisa nih sampai di sini, karena beliau lah disebut Abul Anbiya dan Abul Bashar, bapaknya para nabi dan juga bapaknya manusia. Tetapi Nabi Adam tak lama tuh di surga, karena yang dikhawatirkan Allah jangan sampai memakan buah khuldi. Terjadilah nih, dimakan buah khuldinya, lalu diturunkan Allah di muka bumi ini.
Begitu Allah menurunkan di muka bumi ini, semuanya belum lengkap, masih terjal, masih tidak sempurna nih alam ini. Apa nih? Lalu Nabi Adam meminta maaf kepada Allah, ya Allah, saya ini berbuat dosa. Kesalahan saya di surga hanya satu, ya Allah. Engkau tidak memerintahkan aku makan buah khuldi, tetapi aku memakannya. Satu kesalahan, ya Allah, Engkau turunkan aku di bumi yang gelap gulita seperti ini. Berbeda dengan kita. Kita masalahnya banyak, ingin minta masuk surga. Nabi Adam salahnya cuma satu, diturunkan di bumi. Akhirnya Nabi Adam berdoa sepanjang hari 41 malam, 41 hari berdoa terus, munajat kepada Allah. Ibu Hawa salah di belakang. Tapi Allah tak meresponnya. Tahu merespon, Mas? Kalau ibarat wifi itu tidak ada sinyalnya. Sudah berdoa, tapi Allah tidak meresponnya. Bahkan Nabi Adam itu punya lafal yang sangat luar biasa, bisa kita tirukan setiap harinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu didoakan terus, dibaca terus. Saya entah kenapa dari dulu guru saya memerintahkan, kalau kamu punya hajat sesuatu yang belum terkabul, bacalah doa Rabbana zalamna anfusana sampai doa itu terkabul. Nah, sampai kapan Ustaz? Ya sampai terkabul. Seperti siapa? Seperti Nabi Adam. Meskipun sudah sampai itu, Nabi Adam belum mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga Allah membiarkan Nabi Adam. Akhirnya nih, langkah terakhir yang dilakukan oleh Nabi Adam, Allahumma ghfir wali zaujati bihaqqi asma'i Muhammadin, ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, dan ampuni istriku dengan kekuatan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Adam menyebut nama Muhammad, maka luluhlah hati Allah. Meskipun Allah tidak punya hati, tapi Allah kekuatannya mampu. Begitu mendengar nama Muhammad, Nabi Muhammad ini, Nabi Adam ini langsung seketika direspon seluruh doa-doanya. Ditanya nih Nabi Adam, hai Adam, kapriben. Ini bahasa kita nih, bahasa kita. Nabi Adam, kok bisa tahu kamu nama Muhammad? Dari mana kamu tahu nama Muhammad sehingga menggugah perasaanmu untuk mau mengampuni dosamu? Nabi Adam, dari mana? Nabi Adam masih menangis itu, berlinang air mata, tapi tidak diiliri. Berlinang air mata tapi tidak diiliri. Ya. Akhirnya Nabi Adam sambil menangis ingat ketika dulu di surga melihat tiang atau apa nih, cagak ya, cagak tiang. Tiang ini setiap nama ada kata Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Itulah ya Allah yang membuatku menjadi ingat Engkau akan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan itulah Nabi Adam diampuni dosanya berkat membaca salawat atau asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sudah dikenal oleh Nabi Muhammad sejak dulu. SD 2 Tanjung Karang ini murid-muridnya sudah dikenal dari dulu oleh Nabi Muhammad. Oh, masa iya, kok bisa dikenal Pak? Satu ketika Nabi Muhammad ini pernah pernah berdiskusi. Kalau bahasa sekarang ini kita ngobrol-ngobrol tapi penuh ilmiah. Di tengah-tengah obrolan yang penuh ilmiah ini, ketika itu Nabi Muhammad berkata, ya ikhwani. Mana ini? Saudaraku mana nih? Saudaraku kok nggak ada di sini? Saya kangen sama saudaraku. Sehingga
sahabat namanya Umar bin Khattab ini sampai berdiri karena begitu kagetnya nih. Ya Rasul, saya ini kan sahabatmu ya Rasul. Kenapa engkau tanya di mana saudaramu, di mana saudaramu? Kami ini saudaramu ya Rasul. Terus Ali juga bertanya, walaupun sahabat Ali ini adalah gudangnya ilmu, pintu ilmunya adalah Nabi Muhammad, gudang ilmunya adalah sahabat Ali, tapi masih bertanya nih, ya Rasul, kita ini kan sahabat, kenapa masih tanya, ya ikhwani, ya ikhwani? Nabi Muhammad menjawab, bukan wahai sahabat, engkau adalah sahabatku. Engkau percaya kepada aku sudah paham karena engkau melihat mukjizatku, engkau tahu keberadaanku yang sesungguhnya, engkau tahu kapan aku diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul. Tetapi yang membuat aku heran, mereka tidak pernah melihatku sama sekali, mereka tidak pernah mengenalku sama sekali, tetapi mereka senantiasa ketika lahirku selalu dirayakan dan selalu membaca salawat sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kita umat Muhammad inilah yang dulu tidak pernah kenal dengan Nabi Muhammad, tidak tahu siapa Nabi Muhammad, tetapi ketika disebut nama Muhammad, hati ini rindunya luar biasa. Seperti rindunya kita kepada Bapak Ibu ketika kita jauh dari Bapak Ibu. Mas, ada nggak yang di sini jauh sama Bapak Ibu? Ada. Di mana Bapak Ibu? Hah? Kerja. Kerja kan pulang lagi. Yang rumahnya jauh ada. Mungkin yang nggak pulang di pondok pesantren ada. Yang nggak lihatnya 1 bulan sekali. Ada? Nggak ada ya? Ya paling tidak suatu saat kalian akan merasakan betapa rindunya. Begitu rindu, kita mah terbiasa paham betul ya. Mungkin parfum yang dipakai ibu kita, parfum yang dipakai ayah bunda kita, tahu betul nih. Begitu sudah terasa nih parfumnya, senangnya bukan main kita apa ini menciumnya. Kenapa? Karena ada sesosok yang kita rindukan. Siapa? Ayah dan bunda kita. Ya. Bisa bersama ini? Bisa bersolat bersama? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rasulullah, salam alaihi ya
Saunine. Saunine Pak. Sauni. Tak kira Sauni. Nih Sauni. Kira berapa Sauni? Begitu ada Pak Hasid Sauni nih. Ya, alhamdulillah. Lumayan nih. Tinggal kita cari vokalnya nih. Sudah ada ya vokalnya? Vokalnya nih, vokalnya tampil nanti ya. Vokalnya tampil nih. Baik, kita lanjut. Ada juga nabi yang diciptakan oleh Allah selain Nabi Adam. Ada juga nabi yang dikasih oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Siapa nama nabinya? Nabi Sulaiman. Siapa nabinya? Nabi Sulaiman. Kayanya luar biasa. Begitu banyak dan kayanya nih, sampai bingung membawa singgasana Nabi Sulaiman. Ada juga Allah menciptakan nabi yang nabinya itu menangis melulu. Siapa yang di sini suka menangis kalau pagi? Ada? Salah satu ada yang menangis? Tidak ada. Tidak ada. Putri ada yang menangis? Apa? Ibu, aku udah mau sekolah. Tolong, ibu apa no? Antar. Ada yang masih menangis? Ada ya? Gak ada. Kalau tak ada yang menangis, usai maulid Nabi menangisnya harus hilang dan diganti. Ada nih Nabi yang menangis, terus Nabi Idris. Kenapa nih Nabi Idris menangis? Nabi Idris itu menangis karena melihatlah ayatil liqaumi yatafakkarun. Beliau bagian dari ayat-ayat, melihat tanda-tanda Allah nih, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat apa ini? Burung bisa terbang, menang ke Nabi Idris. Kenapa? Begitu hebatnya Allah menciptakan burung. Ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada yang punya paruh lancip, punya cakar yang luar biasa. Hanya memikirkan ciptaan Allah, menangis si Nabi Idris. Berarti hatinya ini layyinul qalbi. Hatinya ini hati yang luar biasa. Ada enggak di sini? Siswa-siswaku SD 2 Tanjung Karang nih, yang menangis memikirkan guru kita ada? Beneran? Seneng nih kalau ini. Menangisnya gimana nih memikirkan guru-guru kita? Kenapa nih? Coba di mana nih pikirkan? Ya Allah, seandainya guru-guruku gitu gimana? Coba. Ada enggak yang seperti Nabi Idris tadi? Menangis karena ciptaan Allah. Ada enggak yang kita menangis gara-gara guru kita? Yang ada mah di balik guru kita yang menangis. Apa nih? Karena mengingat kalian semuanya. Tengah malam nih guru kita sholat berlama-lama di atas sajadah. Bukan sajadah merah ya. Di atas sajadah berlinang nih air mata, memikirkan keluarga. Tiba-tiba yang terlintas wajah-wajah siswa-siswi SD 2 Tanjung Karang. Alhamdulillah. Makanya kalian nih, ini pesannya Pak Soi beneran. Kalau engkau pengen jadi orang yang mulia, jadilah orang yang mudah diingat guru. Jadi orang yang mudah diingat guru, yang menyenangkan hati guru. Nanti kamu akan diingat nih. Pak, saya ini orangnya bandel. Paling bandel Pak saya ini. Disuruh Pak Hasim belajar, gak mau belajar Pak. Paling bandel Pak. Bandel lah. Nah, bandel biasanya diingat guru. Saya ini punya siswa namanya Surya, Aditya, Ramadan, Hina, yang putri Kona. Nama lengkapnya tidak tahu, panggilnya Kona. Yang kedua ini ya, tim bandel. Malah ingat ya. Pinter-pinter lah. Yang pinter-pinter malah di atas rata-rata ada yang ingat tapi ada enggak. Yang enggak kita ingat malah yang tidak bandel, yang tidak pinter, tengah-tengah tuh. Ingat nih. Makanya kalian jadi siswa yang perlu harus diingat. Apa ini? Biar kamu itu sering diingat oleh guru kita. Tampilkan yang terbaik, berikan yang terbaik. SD 2 Tanjung Karang. Bisa?
Bisa tidak? Itulah Nabi Idris menangis ketika melihat ciptaan Allah. Kalau memang siswa-siswi SD 2 Tanjung Karang ini ada yang menangis karena melihat guru kita, luar biasa. Ustaz Hasin kan suka ngopi nih. Saya kok menangis, lihat Ustaz Hasin bisa lah bawain kopi sama gula ya kan. Bawa ini. Kok Ustaz sampai menangis, luar biasa. Kok menangis Ustaz? Si TikTok itu. Besok bawain yang lebih banyak nih. Pasti Ustaznya lebih senang nih. Ustaznya juga begitu, bawain jajanan gorengan biar ngajarnya lancar. Jangan kita mengandalkan, jangan kita terus ya, harus kita sesekali Ustaznya kita. Ya, kayak Nabi Idris. Ada juga Allah menciptakan Nabi ini namanya Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub? Gak tahu. Nabi Ayub itu diciptakan itu, Allah menciptakan Nabi Ayub itu pas kebetulan itu sakit. Ulang lagi coba. Sakit. Namanya Nabi siapa tadi? Nabi Nabi Ayub. Begitu sering sakitnya Nabi Ayub, sampai istrinya nggak mau melayani Nabi Ayub. Udah punya lagi malah sakit malah ditinggal pergi nih. Kita kalau punya teman kita sakit, ditinggal pergi apa kita bantu? Bantu apa pergi? Bantu dong. Dibantu kemana? Dibantu kemana? Bantu untuk pergi. Dibantu untuk biar dia cepat sembuh. Ada juga Allah menciptakan Nabi yang luar biasa, gagah perkasa. Siapa nama nabinya? Siapa nih? Samson. Siapa nabinya? Yang gagah luar biasa siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu terkenal hebatnya. Batu saja dipukul Nabi Musa, hancur keluar airnya. Kita mukul batu, yang ada mah tangan kita yang sakit. Ini kekuasaan Allah nih. Tetapi kita ini dikasih Nabi yang istimewa, Nabi yang luar biasa, Nabi yang menjadi idola kita. Siapa nama nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat lagu Nabi idola kita? Masih ingat? Sobi sampai bawa ke aneh karena nggak apa. Ayo kita selawatan lagi. Ya, yang vokalnya ke depan nih. Pokoknya maulid Nabi ini kita senang-senang saja ya Ustaz ya. Senang-senang saja di maulid Nabi ini. Wah, saya juga puas senang. Ayo. Ya, ayo. Siap ya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ulidal habib Oke, siap ya, nanti kan ya. Pasti hafal nih, ini semuanya hafal. Kita akan membaca biografi Nabi Muhammad dulu. Nabi Putra Abdullah. Oke, siap ya, siap ya. Oke, yang pakai marawis nih. Siap, namanya Mas apa nih? Mas Dika Maulana.
3. Oke Mas Dika, siap Mas Dika ya. Langsung nih Mas. Oke, siap. 3, 2, 1, mari. Nabi putra Abdullah. Kita kalau suka membaca Maulaya Salli wa Sallim sampai dengan Ya Rabbi bil Mustafa diulang setiap hari, maka di rumah kita tidak akan kehabisan beras. Tahu beras yang kita makan. Ustaz, saya belum kerja, berasnya dari mana? Allah menitipkan orang tua kita. Apalagi kalau kita pulang dari sekolah baca Maulaya Salli, nanti sekolah sore baca Maulaya Salli, malamnya Maulaya Salli. Wah, berasnya bertumpuk undung-undung. Bisa berupa uang, bisa berupa beras, Allah mencukupinya. Tetapi jangan begini, Maulaya Salli, semoga dapat beras, kalau bibil dapat beras. Tidak, Allah sendiri yang mencukupinya. Alhamdulillah. Ini pesan dari guru saya nih. Pokoknya kalau kalian pas kebetulan dalam waktu kesusahan, hati rasa gundah gusar, baca nih Maulaya Salli wa Sallim sampai dengan akhir. Gak usah dilakukan, yang cepat gak apa-apa. Maulaya Salli wa Sallim daiman abada ala bika khairul khalqi kullihi. Hafal kan? Hafal. Gak dapat satu dari orang tua, baca sholawat di depannya, pasti dikasih satu. Kalau gak mungkin, Ustaz ditelepon, nanti Ustaz datang. Saya yang patuh sama orang tuanya nanti. Gitu ya. Kalau mau berangkat sekolah, udah dapat sanggup baca sholawat. Maulaya
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairu khalqi kulli. Kalau orang tuanya enggak dengerin, mepet terus. Maulaya sholli wa sallim, pasti kamu dapat satu nanti. Hebatnya bacaan salawat ini. Kalau dibaca di rumah berulang kali, beras kita akan bertambah. Kalau dibaca di hadapan orang tua, akan dikasih uang satu. Praktekkan, harus praktek. Jangan cuma-cuma ya, jangan nonton-nonton, praktik. Kalau sampai dipraktekkan kok tidak dapat Ustaz telepon, minta nomornya Ustaz kasih. Ada yang Pak Sofi, Ustaz sudah tak baca ini salat Maulaya sholli sampai ya Rabbi bisa sampai doger saya. Gak dapat sambutan. Gimana saya akan datang? Oh, datang. Saya akan jalan matur sama orang tuanya. Wah, gitu mana Pak Sofi senang mulai bertransport. Senang gitu. Alhamdulillah. Makanya sering baca sholawat. Begitu tadi kita dengarkan cerita Nabi Muhammad bersama sahabat, ternyata yang diingat yang kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, malah kita yang diingat oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad juga punya rasa cinta kepada kita. Buktinya apa nih? Nabi Muhammad kalau cinta kepada kita maka kaleng-kaleng. Cintanya mau beneran. Begitu malaikat dua diutus untuk menemui Nabi, ya Rasul, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, ini adalah saatnya pulsanya habis. Usianya sudah habis, ya Rasul. Kami diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu, ya Rasul. Gimana menurutmu, ya Rasul? Nah, Nabi ini mau dicabut nyawanya, pakai diajak kompromi. Kalau Nabi, kita mah kagak cabut aja. Ini Nabi. Kalau kita nih, jangan, bisa aja ya. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ini Nabi. Nabi jawabnya apa? Nabi jawabnya adalah kehormatan apa, kewibawaan apa, sehingga Allah ingin mencabut nyawaku, aku dipersilahkan untuk memilih dan mendengarkan dulu. Ya Rasul, perlu engkau ketahui ya Rasul, seluruh muka bumi ini yang awalnya diciptakan Nabi para Rasul, beliau tidak akan dimasukkan ke surga sebelum engkau masuk ke surga lebih dulu ya Rasul. Masya Allah, hebatnya Nabi Muhammad sampai seperti ini. Makanya benar nih di madrasah, di musola, di sekolah kita nih diadakan kegiatan maulid ini. Kenapa? Karena hebatnya pangkat kewibawaan Nabi Muhammad. Menangis di Rasulullah nih begitu mendengar jawaban malaikat Jibril, sahabat karib sekaligus gurunya. Malaikat Jibril itu sahabat karibnya. Kenapa kok gak sahabat karib? Karena pernah nih Nabi Muhammad disakiti orang Taif, sampai malaikat Jibril sebagai sahibnya, temannya, soulmate kalau sekarang. Tahu soulmate ya? Soulmate tahu enggak? Apa soulmate itu? Oh iya, bestie. Bestie sekarang ya. Iya. Anak-anak zaman alpha ini bestie kenalnya. Kalau milenial kenalnya adalah soulmate. Ini sudah pindah nih, sudah bestie sekarang nih. Sampai tes apa ini teh cup juga ada namanya bestie ya, Bu. Bestie waduh. Oke nih, bestinya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril sekaligus gurunya nih. Kenapa nih? Karena kok dianggap soulmate ini kenapa? Sampai kemana-mana pun ini malaikat Jibril selalu memberikan Google Map. Kalau bahasa sekarang Google Map ini. Ya Nabi mau kemana? Oh iya dong, berangkat nih, Google Mapnya dipasang. Masa gitu Pak? Ini menurut Pak Sofi. Improv saja gitu. Nah akhirnya nih orang Taif nih karena begitu jeleknya kepada Nabi, ingin menghancurkan Nabi, bahkan ada yang dilemparin, ada yang ada yang dihantam pakai batu sehingga gigi Nabi Muhammad salah satunya ada yang tanggal, ada yang copot. Ini malaikat Jibril tidak senang melihat seperti ini, sampai gunung pun akan diambil dan akan diberikan kepada orang Taif. Ini adalah bentuk soulmate-nya. Ketika Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya juga begitu. Tapi ya Rasul, izinkan saya ketika engkau dijabut oleh malaikat siapa penjabut nyawa namanya? Malaikat siapa? Malaikat Israfil atau Israfil? Israfil.
Ya Rasul, saya ini temanmu. Iya, dia tahu kalau temanmu. Gini ya Rasul, maksud saya ya Rasul, jika engkau nanti dicabut nyawanya, aku gak tega melihat engkau ya Rasul. Aku ingin pergi ya Rasul, tidak melihat mukamu ya Rasul, wajahmu ya Rasul. Jangan Jibril, kau tetap di sini. Akhirnya Allah ingin mencabut ruh Nabi Muhammad tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun cuma cintanya kepada kita nih, begitu mau dicabut, yang diingat adalah nama kita. Siapa nih? Ummati, ummati, ummati. Ya Jibril, bagaimana umatku nanti Jibril? Dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah kenal aku, tidak seperti sahabatku. Tetapi ketika aku nanti dicabut oleh Allah, dia masih selalu membaca sholawat untukku. Inilah berarti kesimpulannya, kita ini tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Tetapi kenapa kita bisa mengenalkan diri? Mengenalkannya diri kepada Nabi Muhammad adalah dengan cara membaca sholawat. Ini kunci. Ayo dari didengarkan, diingat-ingat, ini penting. Pagi ini tidak ada kata yang penting kecuali membaca sholawat. Kita mau kenal gimana? Kita nggak punya brand. Kita mau kenal gimana? Kita nggak jadi orang yang hebat. Kenalnya kita adalah dengan kunci membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita bisa dikenal oleh kepala SD kita, Ibu Sri Tani. Kalau kalian sering silaturahmi, kita nggak sering silaturahmi, nggak kenal, cuma memang kenal. Ini ada guru di SD 2 Tanjung Karang nih. Kita nggak saling menyapa, nggak saling mengenal. Kita tidak memperkenalkan diri. Gimana mau kenal? Sama dengan kita nih. Kita mau dikenal oleh Nabi Muhammad, mau dekat dengan Nabi Muhammad, kita harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di luar jam-jam tertentu. Pak, ada nggak baca sholawat di jam tertentu? Ada. Di waktu sholat, ketika kita membaca tahiyat pasti ada sholawatnya nih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang kita berdoa lagi, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri sampai dengan akhir. Lalu ucapkan ini adalah kunci agar kita mengenal atau dikenal oleh Nabi Muhammad. Ketika sudah luluh lantah di dunia ini, sudah tidak ada siapapun, Allah memerintahkan malaikat Jibril sama malaikat Israel untuk mencari. Siapa yang dicari pertama? Kuburan Nabi Muhammad. Ya Allah, ini sudah luluh lantah nih, buminya sudah hancur nih, sudah hancur, tidak ada yang tahu nih. Karena hebatnya Yaumul Qiyamah bisa kita lihat pada surah Al-Zalzalah. Hafal surah Al-Zalzalah? Apa? Coba bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin
Sadaqallahul azim. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi yang kita tempati ini dikeluarkan isi perutnya. Manusia ini sama bingung semua. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia sama berkata nih, ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa ini? Ada apa? Semuanya pada tanya nih. Yauma idzin tuhaddisu akhbarha. Inilah cerita dari dulu yang disampaikan oleh nabi-nabi kita. Sekecil apapun amal ibadah kita, sejelek kecilnya seperti miskala dzarrah akan ditampakkan oleh Allah. Kebagusan apapun yang kita miliki akan diwujudkan oleh Allah sebagai imbalan kita, makhluk yang hebat, makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nih kuburan Nabi Muhammad dicari. Begitu kuburan Nabi Muhammad dicari, lalu Nabi Muhammad ditunjukkan kondisi yang sebenarnya. Ya Allah, sebenarnya ini apa ya Allah? Ini adalah hari di mana hari pembalasan. Semuanya sudah mati semuanya. Engkau kami hidupkan. Nabi Muhammad hidup lagi nih. Akhirnya nih, halo. Akhirnya nih rombongan SD 2 Tanjung Karang datang. Sama nih rombongan SD 2 Tanjung Karang datang. Pakai odong-odong. Ustaz, masa ada pakai odong-odong. Datang nih. Datang yang pertama, datangnya kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau katanya mengaku sebagai ayah kami. Kami ingin mendapatkan syafaatmu, wahai Nabi Adam. Kami terombang-ambing nih, tidak dapat apa-apa, bahkan panasnya luar biasa nih. Kami minta pertolongan Nabi Adam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Adam? Hei, anak-anakku semua, khususnya SD 2 Tanjung Karang, saya minta maaf ya. Maafin. Orang nyakitin deh. Maafin, saya minta maaf. Gara-gara saya makan buah kuldi, saya sekarang ini harus mempertanggungjawabkan saya di hadapan Allah. Saya nggak bisa apa-apa ini, saya nggak bisa apa-apa. Mohon maaf. Menangis si Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam menangis? Karena kita berombong-rombong datang beribu ribuan datang ke Nabi Adam, nggak bisa memberikan syafaat Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam sendiri pun mencoba untuk mencari perlindungan sendiri. Yang kedua nih, datangnya kenapa dari siapa tadi? Orang yang berkasa tadi, Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, engkau katanya bisa membuat bahtera yang luar biasa. Iya. Engkau bisa menyelamatkan ketika ada banjir bandang. Iya. Kami minta pertolongan Nabi Musa. Kami minta tolong kami Nabi Musa, tolong kami. Ini teman-teman kami sudah pada capek semuanya, diambang-ambingkan dari kiamat seperti ini. Kita enggak pernah. Tapi saya mohon kepadamu Nabi Musa, tolong kami. Apa yang disampaikan Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, wahai manusia, kita sama-sama manusia, tapi saya nggak bisa menolong. Saya juga punya anak, namanya siapa? Kan'an. Itu sudah saya ajak dulu untuk menjadi Islam, masuk Islam, naik ke perahu, dia bangkang, lari renang ke sana kemari, mencoba untuk hidup sendiri. Tiba-tiba dia juga mati bersama kafir, orang-orang kafir. Anak-anak Nabi juga ada yang kafir nih, bukan anak Nabi bagus semuanya, enggak. Ada yang kafir. Akhirnya Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Tidak bisa nih. Datang lagi kepada Nabi Ayub. Wahai Nabi Ayub, engkau adalah Nabi yang terkenal paling sabar. Ini kami datang di Nabi Ayub, Nabi Ayub semuanya ayo kumpul pakai spanduk. SD 2 Tanjung Karang yuk kumpul semuanya pada datang. Di hadapan Nabi siapa? Nabi Ayub. Sebelumnya Nabi Ayub sudah merasa nih, waduh, ini SD 2 Tanjung Karang pada datang ke sini semuanya. Waduh, gimana nih? Padahal Nabi Ayub itu orang terkenal paling sabar sejak itu paling sabar. Tetapi begitu kita datang, dia nggak bisa sabar. Kenapa nggak bisa sabar? Dia bilang nih, aku sudah tahu kalian kesini mau minta pertolongan kan? Saya nggak bisa. Kenapa? Karena dulu saya punya istri.
tidak bisa memberikan nasihat kepada istriku, tetapi istriku malah keluar begitu saja meninggalkan agama Islam. Akhirnya siapa nih, Jam? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam doa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahimi. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada kita. Inilah tadi yang disampaikan oleh teman kita yang menjadi MC, biasanya disebut syafaatul uzma, di mana orang tidak bisa memberikan pertolongannya kecuali Nabi Muhammad dengan syafaatnya yang agung kita dapat pertolongannya. Ustaz, kita kan nggak kenal sama Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mengenal kita dan memberikan syafaatnya? Karena buktinya kita sering mengambil air wudhu. Siapa yang sebelum berangkat sekolah suka mengambil air wudhu? Yuk, siapa nih? Biasanya wajahnya putih nih kalau ambil air wudhu. Ya, saya pakai skincare, Ustaz. Beda lagi nih, beda lagi nih. Yuk, karena nanti kalau di akhir tidak bisa ditutupin nih. Orang yang ambil wudhu sama yang tidak. Makanya kalau mau ngapain, ambil wudhu. Ya, usahakan ambil wudhu sebisa mungkin. Mau makan, ambil wudhu, boleh tidak? Boleh. Loh, Ustaz, ngapain mau makan ambil wudhu? Kita menghargai nikmatnya Allah hari ini begitu luar biasanya. Lah, kan cuma tahu tempe sama sambal, Ustaz. Iya, pakai baju yang bagus, pakai peci kalau perlu, pakai kerudung. Alah, kelamaan Ustaz ribet. Nah, inilah semakin kita mensyukuri nikmat Allah, semakin kita ditambah oleh Allah. Bagaimana wujud syukurnya? Ini memang begini ya. Ini Ustaz Hakim mungkin tahu ya. Begini, setiap kita bicara itu mesti akan mengingat apa yang disampaikan oleh guru kita. Guru pun saya itu namanya Haji Anik, Haji Anik Muhammadun, orang Pondoan, orang Tayu. Begitu kalau mau berlari itu pakai pakaian yang bagus, pakaian yang bagus, bukan bersandar. Bapak apa ini? Apa ini namanya? Tempat aneh ya, kalau yang ini pakai katok. Oh, rebutan bukan? Kadang kan malah kita ada nih, terus pakai kakak bola-bola di bawah pohon sambil makan gitu ya. Kita pakai pakaian yang bagus sebagai wujud ungkapan terima kasih hari ini diberi nikmat oleh Allah. Ini loh, hal-hal yang kecil ini kadang kita sulit ini biasanya. Karena kenapa? Sudah pulang, sudah capek, enaknya langsung rebahan, langsung makan gitu kan. Nah ini kita lihat nih, kita ini sebisa mungkin meskipun kaos oblong, tapi paling tidak kita punya wudhu, mencoba untuk menikmati hasil rizki yang kita terima pagi ini. Nah kembali ke cerita lagi nih, Nabi Muhammad akhirnya memberikan syafaat kepada kita. Siapa? Orang yang suka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tidak ada suatu tempat baik musola, masjid, sekolah yang di dalamnya diajarkan kegiatan maulid Nabi kecuali Nabi Muhammad akan menyiapkan telaga Kausar kepada kita. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jadal Husaini, marhaban, marhaban hawduka safil mubarrad wirduna yawman nusyuri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad hadir ke kita nih. Makanya jangan ngobrol sendiri, jangan ngomong sendiri. Mana Pak buktinya kalau Nabi Muhammad ketika kita datang, ketika kita baca mulai datang, Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi alaina libasa izwatan dan selebihnya. Gitu kan? Jadi ya Allah ketika Nabi ini dibaca inna qad hadarna, pasti kau datang ya Rasul, kau datang, maka kami ucapkan marhaban ya nurul aini, selamat datang wahai yang mengenakkan mata, marhaban ya Jaddal Husaini, selamat datang wahai simbahnya atau datuknya Hasan wal Husain. Siapa Hasan Husain? Cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kita harus mengadakan peringatan Maulid Nabi. Jangan sampai ada peringatan Maulid Nabi kita maka datang. Kita akan mendapatkan haudhukas safil mubarak, akan mendapatkan telaga Kausar. Makanya kalau ibu-ibu kita nih atau guru-guru kita nih kadang berdirinya di musola, di masjid, ke rumah-rumah. Masih ada begitu di rumah-rumah? Masih ada Bu ya? Ini di rumah-rumah ini wah luar biasa. Jangan semuanya. Ini mendaftarkan diri untuk mendapatkan telaga Kausar. Kalau sudah minum itu selamanya tidak akan merasakan yang namanya haus. Ketika matahari sudah sepenggalan itu sini sampai sini nih, di atas kepala kita nih, kalau kita dikasih oleh Nabi Muhammad tahu apa nih, telaga Kausar diminum, maka kita tidak akan merasakan hausnya saat itu. Maka siapa yang berhak merasakan telaga Kausar? Mereka yang suka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha madlabi ya Nabi. Mari, Marawis. Siapa tadi nama Marawis namanya? Siga. Ya, Siga siap ya. Oke. Mari bersama 3, 2, 1. Ya Rasulullah.
sudah mendapat minuman sambil menunggu doanya. Oke, betul Ustaz, saya Ustaz. Kita lanjutkan. Setelah kita mengenal Nabi Muhammad, ini semuanya kita sudah sholawatan, sudah mengenal Nabi Muhammad, sudah kenal belum? Nah ya, nanti kalau di rumah mau baca sholawat ya, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nih terakhir nih cerita dari Pak Sofi. Ada seseorang zaman dulu itu dia juga seimbang nih, berbuat baik, berbuat jelek. Berbuat apa tadi? Berbuat baik, berbuat jelek. Ketika meninggal dunia, wajahnya yang bagus rupawan dirubah oleh Allah menjadi wajah apa ini? Wajah babi. Tahu wajah babi? Wajahnya berubah menjadi wajah babi. Seketika anaknya yang cinta sama orang tuanya menangis sehebat-hebatnya ini. Bapak, dosa apa yang kau buat Bapak? Ini waktu dimakamkan malah Bapak ini wajahnya tak berubah menjadi berubah wajah binatang gabi. Ini gimana Bapak kalau nanti dilihat orang lain? Apa saya tidak malu nih Bapak? Menangis nih anaknya. Siapa yang menangis? Anaknya siapa? Anaknya Bapak tadi. Menangis luar biasa. Biasanya nih kita lihat nih, kalau kita menangis begitu capeknya tiba-tiba tertidur dah. Ada kita nih loh, nangis terus kamu gak bisa nahan nih, tidak bisa nahan. Tiba-tiba adik kita nanti lama-lama tidur sendiri dah. Tidur ya, sama ceritanya. Anaknya juga tiba-tiba tidur sendiri. Begitu tidur, dalam mimpinya ketemu sama orang yang paling ganteng. Paling ganteng, gak ada duanya, paling ganteng. Begitu ketemu orang ganteng ini bilang, "Man anta? Siapa engkau?" "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku Nabi utusan Allah. Begitu mendengar kata Nabi, senyumnya luar biasa ini. Padahal tadi nangis nih. Ini masih dalam mimpi. Masih dalam apa? Masih dalam mimpi. Begitu dalam mimpi bertanya nih anaknya, "Ya Rasul, bolehkah saya tanya ya Rasul?" "Boleh." "Ya Rasul, kenapa nih orang tua saya ya Rasul? Dulu wajahnya tampan rupawan, indah bagus nih ya Rasul. Kenapa nih tiba-tiba ketika mau dimakamkan wajahnya berubah menjadi binatang ya Rasul? Bagaimana nih ya Rasul, padahal sebentar lagi mau dimakamkan. Saya sebagai anaknya merasa iba, merasa prihatin ya Rasul. Tolong ya Rasul." Baiklah, sebenarnya bapak kamu tuh punya dosa, tetapi saya akan memberikan syafaatnya. Salah satunya adalah membalikan wajah semula menjadi bagus, indah rupawan. Kenapa? Karena meskipun bapakmu itu banyak dosa, tetapi bapakmu juga mau membaca sholawat kepadamu setiap harinya. Kurang lebih 100 kali membaca sholawat. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita ini tidak bisa move on dari sholawat. Apa-apa nih sholawat, apa-apa nih sholawat. Apa sholawat? Ibu-ibu ini ketika mencuci nasi, ini beras, bukan nasi ya, beras dulu dicuci. Sampai baca sholawat nih. Berasnya dicuci malam kali. Nah, apa berasnya dicuci dulu, pakai sholawat. Harapannya apa? Harapannya semoga berkah putra putri kita mudah ditata. Bukan suaminya. Putra putri kita mudah ditata. Diajak ibadah mudah, diajak baca Quran mudah, karena bakat membaca sholawat. Seperti tadi nih, seperti ditanya tadi. Begitu sudah Rasul sudah tidak ada nih dalam mimpinya, seketika terbangun anak tadi itu. Terbangun, cepat-cepat membuka jasad bapaknya yang sudah meninggal. Begitu dibuka, Masya Allah, bapaknya terlihat ganteng seperti semula, sudah tidak berwujud binatang lagi. Inilah berkat putra-putrinya sudah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak percaya, kita buktikan di sholawatnya. Kita harus benar-benar mengaplikasikan sholawatnya, ya. Dibaca di sholawat, dibaca terus. Nggak bisa hafalin.
Harus bisa ya nak. Ayo besok hafalan. Bisa hafalannya alhamdulillah. Karena 1 kali 1 dulu. 1 kali 1. Oh 1 kali 2. So bisa. Besok baca sholawat lagi, baca sholawat lagi, baca sholawat lagi. Dengan baca sholawat kita mampu apa yang diinginkan menjadi diijabah. Kok bisa Pak? Karena membaca sholawat seluruh doa terbaik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai meninggalkan baca sholawat, apalagi peringatan mulai seperti ini. Ini adalah momentum terbesar kita untuk mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Seringkali kita baca sholawat. Kok bisa sih Pak? Min kulli hammin wa farajin. Seluruh kesusahan kita nih akan dikeluarkan, dijadikan solusi oleh Allah kalau kita baca sholawat. Mau baca sholawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, paling pendek bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau panjang sedikit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, panjangnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman, sampai dengan terakhir panjang lagi. Banyak sebat-sebat sholawat yang harus kita baca. Tetapi kalian tidak, setiap nafas kita berdetak, selain kita ingat akan kerjaan kita, sallallahu ala Muhammad harus ada di dada kita. Ini agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mau mengenal, bagaimana mau dikenal Nabi Muhammad? Baca sholawat saja nggak mau, harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memang manusia seperti kita. Ini salah satu saya pernah memberikan tausiahnya, ada yang tanya begini, Ustaz, Nabi Muhammad itu sama dengan kita? Ya sama dengan kita, manusia sama, cuma kualitasnya berbeda. Kualitas tingkat kemampuan berbeda. Sama-sama nih, dengarkan nih. Nabi kita meludah, Nabi Muhammad juga meludah, sama. Abu Bakar tangannya ini bengkak karena digigit atau disengat oleh kalajengking. Sebab saat itu Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kafir Quraisy mau dibunuh, sehingga berhenti dulu di rest area. Berhenti dulu lah, pokoknya berhenti dulu sampai dipepet 50 km, pepet terus nih. Begitu ada tempat yang aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk istirahat. Ya Rasul, istirahat dulu. Kita masuk ke gua ini dulu, namanya Gua Sur. Begitu masuk ke Gua Sur, Abu Bakar nih yang masuk lebih dulu. Padahal Nabi Muhammad seorang pimpinan mau masuk dulu nih. Abu Bakar tidak. Ya Rasul, berhenti dulu. Saya dulu ya Rasul. Inilah hebatnya nih. Inilah hebat ciri pimpinan Abu Bakar. Pimpinannya tidak boleh masuk dulu nih. Anak buahnya dulu nih yang masuk. Datang nih. Dibersihin dulu ruangannya, ditata dulu ruangannya. Begitu dianggap sudah aman, pimpinan baru disuruh masuk. Luar biasa nih kalau kita melihat Abu Bakar. Begitu masuk sudah bersih, Nabi Muhammad disuruh masuk. Begitu masuk, muka Abu Bakar kelihatan pucat, sedih rasanya, pucat, kayak kurang vitamin. Sekarang kita itu Nabi Muhammad tanya nih, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menjadi susah gelisah? Apakah engkau takut? Innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut dan jangan susah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Mau bilang kepada pimpinan gak enak, enggak bilang kita menahan sakit. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya bukan takut akan agama yang kau bawa ya Rasul, tetapi saya gak bisa menahan rasa sakit ini ya Rasul. Tangannya atau astane Nabi Abu Bakar bengkak besar luar biasa, sehingga Nabi Muhammad ini dengan dikasih ludah atau diludahi Nabi Muhammad saja, diasah-asahkan langsung pada tempat yang luka itu, seketika langsung sembuh luar biasa. Alhamdulillah. Kita masak ini kejepit, bapak kita suruh ludahin Pak. Ludahin Pak, jempolan saya diludahin nih. Jadi Nabi tambah sembuh malah tambah penyakit. Bapak kita bangun dari 100 kali pun gak bakal sembuh nih. Kenapa? Kualitasnya beda. Kualitasnya
beda. Tetapi bukan itu saja, tetapi kita perlu bersyukur Bapak Ibu dan dan Ibu Kepala Sekolah SD Kuala Lumpur sudah mengadakan kegiatan ini. Kita sudah bersyukur. Paling tidak merupakan momen kita ungkapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak tahu bagaimana cara terima kasih kepada guru kita. Kenapa? Karena liputan maka rimal akhlak. Nabi itu diutus di dunia hanya cukup untuk menyempurnakan akhlak. Sesama teman kita punya akhlak, sesama bapak ibu guru kita punya akhlak. Jangan dianggap sebagai teman sendiri. Meskipun Permendiknas menyatakan kita sebagai sahabat kepada murid, tetapi tetap ada batasannya. Begitu ya anak-anakku. Yuk, dengan adanya Maulid Nabi ini yang sudah dilaksanakan di SD 2 Tanjung Karang ini, semoga menjadikan kita menjadi anak yang lebih hebat. Allahumma amin. Menjadi cerdas. Allahumma amin. Menjadi idola. Allahumma amin. Tidak kalian diidolakan di keluarganya masing-masing. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah mari kita berdoa bersama. Kita memohon kepada Allah agar supaya niat baik kita kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadikan saksi kepada kita bahwa kita ini memang benar-benar cinta, mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Kelak ketika Nabi Muhammad melihat kita, tidak asing karena beliau melihat akan kemampuan kita membaca sholawat, melihat kemampuan kita melaksanakan syariatnya. Amin Allahumma amin. Nanti kalau berdoa, saya mohon aminnya pelan-pelan saja. Semuanya khidmat, khusyuk, meminta kepada Allah agar supaya doa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa taala wa sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan ya rabbana wa alhamduka min fadli jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa qil lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa abdana wa tulabana asjidu wa tanjungara min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil qur'an wa min ahlil ibadah wa min ahlil sholawati ala nabi. Ij'alna wa ij'alhum ya Rabb min ibadika as-salihin, min ibadika al-khashihin, min ibadika al-maqbulin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi kami ya Allah, sayangi guru-guru kami ya Allah di SD 2 Tanjung Karang ini ya Allah. Berkahkan umur rizkinya, mudahkan rizkinya, panjangkan umurnya ya Allah. Allahumma ya Allah kami minta ya Allah, berikan kesehatan zahiran wa batinan pada guru-guru kami, berikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kedua orang tua kami, berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk mendapatkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, sehingga cita-cita terbesar guru kami, cita-cita mulia orang tua kami, Kau ijabahi, Kau kabulkan ya Allah, sehingga kami menjadi orang yang dibanggakan kedua orang tua kami, menjadi orang yang dibanggakan guru-guru kami. Allahumma ya Allah, mudahkan seluruh urusan guru-guru kami ya Allah di SD Tanjung Karang, mudahkan semuanya ya Allah. Allahumma yassir alaina rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa qdi hawaijana min hawaij dunya ila al-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anak-anak sebelum saya akhiri, ini ada sedikit ijazah dari guru saya. Besok kalau di bulan Maulid malam 12 Rabiul Awal, malam tanggal 12 itu ya, biasanya kan berdoa Maulidnya seperti itu. Sallallahu Rabbuna ala nurul, itu ambil nasi pakai jari 3 seperti Nabi Muhammad ketika memakan roti itu pakai jari 3. Pakai jari 3, jangan pakai begini. Pakai jari 3 ya. Jari 3 kamu ambil sedikit-sedikit, ambil. Pokoknya ambil sampai dengan sallallahu rabbuna ala nurul itu sampai 3 kali. Manfaatnya apa? Kalau itu kamu ambil, ini gak ada nasinya jadi gak ada. Gak bisa baca lah. Nah, kita ini ambil, begitu ambil bawa pulang. Kasihkan ibu kita, bilang ibu ini adalah keberkahan. Jadi kita membaca sholawat. Apa itu? Nanti nasi itu kamu campurkan sama pakan-pakan ayam. Sedikit-sedikit, kalau kandangnya banyak sedikit-sedikit. Dengan harapan biar telurnya banyak. Ini kalau salah kaprah seperti kosong ini. Jadi begitu dikasihkan istrinya mana ya? 50. Oke, pokoknya itulah begitu ya. Ini insya Allah mudah-mudahan berkah. Begitu. Pokoknya sedikit apapun yang saya punya ilmu saya sampaikan semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya, mohon maaf ibu semua, Aziz, ibu yang mengabutan dengan datang. Semua kehilafan, kesalahan yang punya pengabutan. Akhirul kalam, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.